sekarang kita sudah di kabinnya Yaris TRD Sportivo tahun 2018. Di sebelah saya sudah ada tenaga penjualnya, namanya siapa? Hani. Oh ya, saya Pak L dari L Channel. Iya. Oke, jadi kita langsung jalan aja. Ini kira-kira ini pasarnya mobil ini tuh, target pasarnya untuk siapa ini? Biasanya untuk di kalangan anak muda, usia kisaran anak kuliahan 18 sampai dengan 25 tahun. Yang pasti biasanya target kita di yang punya jiwa sporty aja kok. Oh, yang punya jiwa sporty ya. Namanya aja TRD Sportivo ya. Jadi harus yang jiwa sporty. Jadi customernya yang pengen tampil sporty gitu biasanya ya ngambil ini gitu ya. Lebih ke anak muda sih ininya rata-rata. Anak muda. Oke. Oh, di Indonesia ini pesaing terberatnya siapa ini ya? Pesaing terberat biasanya di Jazz. Kalau ini kan sekelas dengan Jazz, Mazda 2 sama di Sirion. Oh, oke. Yang paling ngaruh biasanya rata-rata di ini Jazz. Oh, itu paling mengganggu ya. Pesaing paling mengganggu. Kalau Sirion sih kayak gaungnya belum pernah dengar. Jadi itu pesaing yang tidak mengganggu lah ya. Kalau Yaris sendiri sih, kalau Jazz biasanya ya lebih unggul di Yarisnya, banyak pemilihnya lebih banyak ke Yaris dibandingkan dari Jazznya sendiri. Karena ini mungkin ini di belakangnya lega banget loh. Jauh lebih lega, terus kemudian ininya fitur-fiturnya kan beda sama Yaris sama ini Jazz. Oh, oke. Ya, sini juga ada mode berkendara, ada Eco sama Sport juga ya. Kakinya jauh lebih lega. Terus aku makanya Yaris dari mulai ini Yaris Mania. Oh, kebetulan ya. Jadi gini permisah salesnya ini juga tenaga penjualnya nih penggemar Yaris. Jadi ini punya pribadi, punya ini. Sebelum jadi sales Toyota itu dari awalnya memang juga sudah pakai Yaris. Itu cinta banget sama ininya Yaris. Dimulai tahun 2000. Yaris kan keluaran pertama tahun 2005. Yaris pertama 2005. Cuman aku punya untuk yang ini dari 2008, terus kemudian 2012, ngikut 2014 sampai yang terakhir ini. Mobil keempat Yaris semua. Jadi dari Yaris Pakpao ya? Yaris Pakpao, terus kemudian masih Pakpao lagi, tapi kan facelift sudah yang Lele Yaris edisi sebelum Joker itu yang belum. Oh, oke. Jadi sudah sangat mendalami sekali ya untuk Yaris dari ini ya. yang tipe E, terus kemudian tipe E lagi manual dua-duanya, kemudian yang TRD yang Pakpao, akhirnya yang terakhir yang ini. Oke. Citrus ya, Joker istilahnya orang-orang yang sekarang Joker nyebutnya. Ya ini barang, ini tuh barang ini Joker ya. Joker. Oke. Terus ini kalau kayak gratis, bonusnya apa aja sih? Misal customer selama ini beli tuh bonus apa aja? Kalau bonus di samping cashback yang jauh lebih banyak, terus kemudian ada kayak ini gratis oli, terus kemudian ada e-point spare part, itu ada gratis jasa servis sampai dengan 50.000 km atau 3 tahun mana yang tercapai duluan, terus ada AA direct, ada e-point service, e-point spare part tadi sudah potongan, waranti aki sampai dengan 1 tahun, seperti itu aja. Lebih ke cashbacknya. Lebih ke cashback, diskonnya besar ya. Diskonnya untuk masa pandemi ini jauh lebih disarankan untuk ngambilnya sekarang. Karena diskonnya seperti akhir tahun. Oke, siap, mantap. Nah, ini OTR Surabaya berapa sih untuk unitnya? OTR Surabaya tipe tertinggi untuk saat ini 300 juta 500 ribu. Oke. Untuk nanti diskon nego bisa kontak di nomor teleponnya Mbak Hani ya, ada di kolom deskripsi. Untuk kehematan dalam kota dapat berapa ini? Kalau hemat bahan bakar ini dibandingkan sama yang Pakpao memang lebih hemat yang Pakpao, tapi dibandingkan yang Joker sebelumnya jauh lebih irit ini. 1 banding kota-kota 1 banding 13-an. Kalau luar kota lebih irit lagi. 1 banding 15 kira-kira seperti itu. Itu ini pengalaman
ini ya, pengalaman nyoba sendiri ya, karena yang punya. Ya. nyoba sendiri. Malah yang bakpo juga kemarin jauh lebih irit, tapi 11-12 lah sama ini. Oke. Kan ada ini eco Eco mode. indikator. Ini juga apa, dari tadi yang saya coba ini suspensi lebih empuk daripada yang sebelumnya, jadi body rollnya agak kerasa ini ya, kayak gitu. Terus ini handling, dia gak tajam dan gak sikap juga sih itu, cuma ya setirnya ini enteng, tapi coba nanti kalau di kecepatan semakin lebih tinggi saya akan coba apakah ini setirnya jadi tambah berat atau enggak. Ringan, tarikannya enak sekali. Ya ini setirnya jadi berat nih, kalau misalnya kecepatan tinggi setirnya jadi lebih berat. Ada polisi di Ya, depan. kelihatan itu dapat. Ini setirnya enteng, tapi kalau kecepatan tinggi dia jadi semakin berat. Di sini kita akan coba ini mode berkendara sport. Dia lebih terasa di RPM berapa. Sering pakai mode sport gak? Jarang. Jarang. Biasanya kalau misalkan mode sport, kalau yang di tol pas jalanannya lenggan baru digunakan. Baru digunakan. Gimana rasanya? Tarikannya jauh lebih enak, Hah? lebih ini pas kecepatan tinggi biasanya kan kalau pakai yang ini kan agak ngeliyeng. Kalau yang ini enggak, anteng. Anteng ya? Kalau kecepatan tinggi, anteng. Geleyang ini maksudnya apa? Terlalu ringan. Oh iya. Terlalu ringan yang melayang. Kalau ini enggak. Oh iya. Jadi keseimbangannya lebih enak, Iya, seperti yang tadi lebih sudah stabil. saya coba juga, dia apa kalau kecepatannya semakin tinggi semakin ini sih, semakin berat setirnya, jadi semakin presisi. Pas jalan tol kan biasanya kalau ini rata-rata kalau di sebelah jalur lajur kanan cepet banget ini semuanya. Nah ini kalau Yaris ini hazardnya akan keluar sendiri kalau misalkan yang ini kita pengiriman mendadak. Jadi yang belakang langsung tahu ya ini ada Langsung sesuatu tahu. darurat gitu ya. Jauh lebih aman. Ya. Terus ini lampu kabin mati sendiri ya kalau misalnya dikunci. Mati sendiri. Ini lampunya lama juga. Di sini sampai dapat 2 itu. Nah, sudah cukup. Habis ini kalau agak sedih kita akan coba mode sportnya sebentar. Jadi kalau di Wayfair Sport tarikan jadi lebih enteng dan dia lebih stabil ya setirnya ya. Lebih stabil. Jadi puas lah ya pakai Yaris selama ini. Ada keluhan selama ini? Enggak sih, kalau ini Yaris memang aku nggak pernah nyoba di mobil yang lain. Tapi memang dari dulu aku ngerasanya yang paling enak edisi ini Yaris yang 2020 ini. Oh. Sama, ini keluaran 2018 terakhir. Begitu launching, aku memang nunggu ini. Ya. Ini emang layout dashboardnya juga berubah total nih. Banyak yang diubah dari yang versi sebelumnya yang lele itu ya. Oke, kita coba sportnya, kita nyalakan dulu. Ini ada indikator sport di situ. Ya. Memang agak oke, dia jadi lebih responsif. Ya benar apa yang dikatakan nih, jadi lebih tarikannya lebih enak. Misalkan tenaganya datangnya lebih konstan, dia juga jadi lebih berat. Cuma
lama dari 3.500 rpm ini baru kerasa nendangnya kalau pakai fitur sport ini. Oke, berarti ini fitur sportnya bukan cuma hiasan ya, ini berarti memang benar-benar efek sportnya. Aku terbiasa nyetir sendiri, biasanya kan cewek, jarang yang ini. Cuman pakai ini memang enak banget, beda sama yang sebelum-sebelumnya. Nah, kita coba pakai mode pedal shift. Kalau pakai mode pedal shift jadi lebih sigap, pergantian giginya bisa kita atur sendiri karena sudah dilengkapi dengan pedal shift ya. Suspensinya empuk, jadi agak ada body rollnya juga. Ini lebih empuk nih daripada yang sebelumnya, dan ini dudukannya juga lebih selonjor, jadi ya kemajuan lah untuk dari tipe ini. Oh, kelewatan. Mau putar lagi? Boleh? Gitu ya, ya sudah. Oke, untuk sementara test drive Yaris kita kali ini sampai sekian dulu karena kita sudah bahas semua juga. Oleh yang sudah tertarik ingin segera mengambil Yaris ini, jangan lupa hubungi ini Mbak Hani Marketing yang ada nomornya nanti ada di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton.